kondisi saling serang antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran meningkat sejak konflik di jalur Gaza pecah. Hal ini sekaligus meningkatkan ketegangan dengan sejumlah pihak, terutama dengan Iran yang mendukung kelompok militan yang memerangi Israel di jalur Gaza itu. Terbaru, Israel kembali menyerang dengan menyasar konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 2 jenderal dan 5 orang lainnya. Faktanya, Israel telah menyerang sasaran-sasaran yang terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun, termasuk wilayah di mana kelompok Hizbullah Lebanon aktif. Alasan penyerangan didasarkan pada pasokan senjata ke Hizbullah yang diharapkan terganggu karenanya. Namun kini serangan Israel disebut bakal memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Benarkah demikian? Lalu seperti apa Iran menanggapi serangan kali ini? Israel serang konsulat Iran. Serangan udara Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024 telah memicu ketegangan tak terhindarkan. Bagaimana tidak, 6 rudal dari pesawat tempur Israel F-35 itu dilaporkan menggempur gedung dan membuatnya porak-poranda. Serangan itu tidak hanya menjadi penyebab kehancuran secara material, tapi juga menewaskan 2 jenderal Iran dan 5 orang lainnya. Menurut pejabat Garda Revolusi Iran yang tak ingin disebutkan namanya, serangan udara di Suriah menewaskan 2 orang jenderal senior Iran yang sedang bertugas di Suriah. Seorang anggota Hizbullah, Hussein Youssef, juga tewas dalam serangan itu, katanya kepada AP yang dilansir Liputan 6 dalam rilisnya. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris juga melaporkan 2 warga Suriah yang tewas. Sementara 2 petugas polisi yang menjaga konsulat dilaporkan terluka, sedang 1 petugas lainnya tertimbun di bawah reruntuhan. Kendati demikian, Hizbullah belum mengumumkan kematian tersebut secara terbuka. Di sisi lain, Israel yang memang jarang mengakui serangan terhadap sasaran Iran tidak melontarkan komentar apapun. Sebaliknya, juru bicara militernya menyalahkan Iran atas serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan angkatan laut di Israel Selatan awal bulan ini. Komandan senior Iran gugur. Seperti dibahas sebelumnya bahwa serangan Israel kali ini menewaskan 2 jenderal Iran, yang mana keduanya merupakan komandan senior di angkatan bersenjata, yakni Mohammad Reza Zahedi dan Muhammad Hadi Haji Rahimi. Siapa mereka dan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki? Mohammad Reza Zahedi sendiri merupakan komandan senior di pasukan Quds Corps Garda Revolusi Iran. Adapun pasukan tersebut selama ini menargetkan kepentingan AS, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab serta kelompok pembangkang di Iran. Peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, Behnam Ben Taleblu, membeberkan pengalaman tempur Zahedi yang sempat ikut perang Iran-Irak pada 1980. Selain komandan Angkatan Udara IRGC, Zahedi juga pernah menjadi komandan Angkatan Darat pasukan Iran. Dalam keterangan yang dikutip CNN, Amerika Serikat menilai Zahedi punya peran penting dalam mendukung Hizbullah di Suriah dan karenanya ia sempat mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan AS pada 2010. Selanjutnya ada Muhammad Hadi Haji Rahimi yang juga punya peran penting dengan perannya sebagai wakil komandan pasukan Quds di cabang operasi luar negeri. Sayangnya sejauh ini tak banyak info soal Rahimi termasuk pengalaman tempurnya sejauh ini. AS lepas tangan. Menanggapi serangan rudal yang dilancarkan Israel, pihak Iran kemudian menuntut pertanggungjawaban Amerika Serikat selaku sekutu negeri Zionis itu. Permintaan pertanggungjawaban itu dikirim Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, kepada Amerika Serikat melalui Kedubes Swiss di Iran pada 2 April 2024 kemarin. Tidak hanya itu, Hossein Amir Abdollahian juga membagikan tuntutannya melalui X dengan menulis, sebuah pesan penting dikirimkan kepada pemerintah AS yang menjadi pendukung rezim Zionis. Amerika harus bertanggung jawab, katanya menegaskan. Mengetahui itu, pihak AS menanggapi sekaligus menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Informasi terkait disampaikan langsung oleh Dewan Keamanan Nasional AS.
Otoritas Amerika dalam keterangan yang dikutip Kompas sekalian mengaku bahwa pihak mereka tidak mengetahui akan ada serangan itu sebelumnya. Disebutkannya bahwa Israel hanya memberi informasi soal serangan beberapa menit sebelum terjadi ketika jet-jet militer Israel telah mengudara. Israel juga tak meminta persetujuan lebih dulu dari Washington. Sementara itu, banyak negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Irak, Arab Saudi, dan Oman mengecam serangan tersebut. Akan buat Israel menyesal. Iran jelas meradang, memperingatkan Israel atas ancaman yang akan mereka lancarkan setelah 7 garda revolusi Iran tewas dalam serangan mematikan. Terlebih pihak Israel menolak berkomentar, membuat situasi kian memanas di tengah konflik Gaza yang juga melibatkan sejumlah milisi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Media pemerintah Iran mengatakan serangan rudal yang meratakan gedung itu menewaskan 13 orang seperti dikutip media Indonesia. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah bahwa ia akan membuat lawan mereka menyesal, bahwa Israel akan dihukum di tangan orang-orang Iran yang pemberani. Sejalan dengan itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap peraturan internasional yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Menebak seberapa besar ancaman yang akan datang, peneliti senior Center for Middle East Strategic Studies, Abbas Aslani mengatakan, serangan kali ini tampaknya merupakan eskalasi serius yang berbeda dari aksi saling balas antara Israel dan Iran selama bertahun-tahun. Terlebih lokasi serangan amat berpengaruh sebab konsulat Iran dianggap sebagai teritori Iran di luar negeri. Rudal-rudal jarak jauh Iran. Ketika Iran melayangkan ancaman dan benar bakal melakukan balasan, itu artinya Israel harus waspada karena Iran punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Jika kalian lupa, Iran memiliki sejumlah rudal canggih yang ditakuti musuh, apalagi daya jangkaunya bisa mencapai kawasan Israel. Sebagai contoh, mereka punya rudal hypersonic pertama buatan dalam negeri bernama Fatah yang daya jangkaunya mencapai jarak hingga 1.400 km dan kecepatan Mach 14 atau 15.000 per jam. Dengan kemampuan tersebut, sangat mungkin bagi rudal ini memperlihatkan kemampuan manuver yang tinggi sehingga diharapkan mampu mengelabui sistem pertahanan udara musuh. Selain itu, mereka juga tengah mengembangkan Shahab 3 yang menjadi akuisisi sukses Iran dalam perancangan rudal balistik jarak menengah. Meski jangkauannya masuk dalam kategori menengah, jangan salah, sebab rudal balistik dengan panjang antara 15,6 meter dan 16,58 meter. Ini diklaim bisa mencapai jangkauan 800 sampai 1.300 km. Dalam artian, kemampuannya dapat mengancam Israel yang berada di luar perbatasan langsungnya. Terkait performa, Shahab 3 telah digunakan secara operasional sejak Juli 2003 sampai sekarang. Meski demikian, penciptaannya disertai dengan berbagai peningkatan dan pembaruan yang lebih canggih. Selain itu, Iran memiliki rudal lainnya yakni Khorramshahr yang berada dalam tahap pengembangan. Uji coba pertamanya dilakukan Januari 2017 dan daya jangkaunya melebihi rudal-rudal sebelumnya yaitu 2.000 km. Saling ancam antara Iran dan Israel memasuki tahap yang lebih serius. Artinya, dampak yang dihadirkan pun diperkirakan jauh lebih fatal. Menurut kalian, akankah konfrontasi langsung akan terjadi dalam waktu dekat?